Sahabat jiwa yang dirahmati Allah, kalau kita melihat ujian, rasanya setiap kita pasti akan mendapatkan ujian. Ada yang ujiannya ringan, kemudian Allah ganti dengan ujian yang berat. Ada yang ujiannya berat, kemudian Allah tukar dengan ujian yang ringan. Apapun bentuk ujian kita, ujian merupakan bagian dari sunnatullah. Ketentuan dari Allah yang gak bisa kita lari daripadanya. Tadi saya katakan di awal bahwa banyak yang diuji dengan berbagai bentuk. Kelaparan, ketakutan, kekhawatiran, kehilangan jiwa, kehilangan sebagian harta. Namun apapun itu semua, satu yang perlu kita yakini dalam hati. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah gak akan memberikan ujian kepada hambanya melebihi daripada batas kemampuannya. Allah yang maha tahu kemampuan kita. Kalau kita diuji di harta, Allah tahu kita mampu menghadapi ujian itu. Kalau kita diuji di kesehatan, Allah tahu kita mampu menghadapi ujian itu. Kalau kita diuji di anak-anak pun, Allah tahu bahwa kita mampu untuk menghadapi ujian itu. Jangan kalah dengan ujian kita. Banyak saudara-saudara kita, orang-orang di sekeliling kita yang merasa kalah dengan ujiannya, yang merasakan Allah gak adil, Allah membuat dia kecewa sehingga dia akhiri hidupnya dengan menghilangkan nyawanya. Dia lari daripada kenyataan, dia lari kepada kemaksiatan, padahal di titik itu Allah ingin menguji siapa hambanya yang mampu menetapkan hati dalam keimanan sekalipun dirinya sedang diuji oleh ujian yang sangat berat. Maka sahabat jiwa yang dirahmati Allah, apapun ujian kita saat ini, bersabarlah. Orang beriman kuncinya dua. Al-imanu nisfani, nisfun fi syukri wa nisfun fi sobri. Orang beriman dalam hatinya harus ada dua. Pertama, ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, maka perbanyak syukurnya. Yang kedua, ketika kita diberikan ujian oleh Allah, maka perbanyak sabarnya. Sekalipun untuk berusaha menahan sabar rasanya berat. Kadang-kadang ujian yang datang kepada kita membuat hati kita terasa sesak. Kadang-kadang ujian yang datang kepada kita tanpa kita berkata-kata, air mata sudah mengalir dengan derasnya. Ketika itu Allah kepengen, baliklah kepadaku wahai hambaku. Gelar sejadahmu, sujud kepadaku, sampaikan rintihanmu dalam doamu. Sungguh aku dekat, kata Allah. Ala inna nasrallah qarib, ketahuilah wahai hambaku, pertolonganku sangat dekat, asal kalian jangan menjauh dariku, kata Allah. Kalau diuji kalian menjauh, maka aku semakin jauh. Tapi kalau ketika diuji kalian dekat, maka sungguh aku pun pertolonganku akan aku turunkan dengan sangat mudahnya. Maka sahabat jiwa yang dirahmati Allah, bersabarlah dengan segala macam ujian. Buat kita yang sedang diuji dengan kesehatan, sabar. Insya Allah Allah akan berikan obatnya buat kita semua. Buat kita yang lagi diuji dengan ekonomi, bersabar. Insya Allah nanti Allah akan bukakan rezeki kita yang luas. Buat kita yang lagi diuji dengan anak-anak kita, bersabarlah. Bawa nama mereka dalam doa kita. Sebut nama mereka satu persatu dalam doa kita. Insya Allah pada waktunya Allah akan dekatkan yang jauh menjadi dekat kepada kita semua. Bersabarlah karena pertolongan Allah sangat dekat, asal kita pun dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perlu yakini bahwa ujian yang datang kepada kita tidak akan melampaui batas kemampuan kita. Dan yang kedua yang perlu kita yakini, sesungguhnya setiap kali ada kesulitan pasti akan ada kemudahan. Allah katakan dengan jelas, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan yang kita lalui pasti akan ada kemudahan. Setelah hambatan yang kita jalani pasti akan ada jalan keluar. Asalkan kita selalu dekat kepada Allah.
Asalkan hati kita selalu terkoneksi kepada Allah, jangan pernah tinggalkan sholat. Dalam keadaan bagaimanapun sholat adalah penguat hati kita. Jangan pernah tinggalkan baca Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan obat hati buat kita yang sedang bersedih. Ketika kita bercerita kepada orang menyalahgunakan kepercayaan kita. Ketika kita cerita kepada teman-teman mentertawakan kita, tapi ada satu tempat yang gak pernah menyalahkan kita sekalipun kita salah. Yang gak pernah melihat hina kita sekalipun kita hina, yaitu satu-satunya tempat kita mengadu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersabarlah sahabat jiwa, ujian yang datang kepada kita saat ini insya Allah cepat atau lambat Allah akan bukakan jalan keluar yang selebar-lebarnya. Sabar dalam hati, iman kita tetapkan, takwa kita jalankan, insya Allah Allah berikan makhroja yang terbaik buat kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, terima kasih Ustazah Nida atas nasihatnya. Ibu Faulina, itu sedikit nasihat dari ya, Ustazah Nida. Terima kasih Ustazah. Semoga bisa menjadi pencerahan dari apa yang Ibu hadapi selama ini. Iya betul, saya lebih adem hati, akan lebih semangat lagi, dan saya yakin akan indah pada waktunya. Amin. Baik, Masya Allah. Sekali lagi terima kasih Ibu Faulina sudah membagi kisahnya kepada pemirsa TV One. Ya, sama-sama. Dan sahabat jiwa, di segmen selanjutnya kita akan memberikan kesempatan bagi para hadirin yang hadir di sini untuk langsung bertanya kepada Kiai Syarif maupun Ustazah Nida. Namun usai jeda berikut ini tetaplah di Renungan Jiwa. Jadi kalau menerima takdir adalah sesuatu keniscayaan karena kita seorang hamba, apapun yang ditentukan oleh Sang Pencipta, maka kita harus menerimanya. Tetapi kalau menyerah pada keadaan, mereka adalah orang-orang yang dia mendekati kepada putus asa. Orang-orang yang sedang diberikan ujian oleh Allah melalui harta. Allah ketika itu memandang kepada hamba-hambanya, nih kira-kira hambaku akan kemana arahnya. Ketika diuji oleh Allah, apakah dengan kesabarannya dia tetap berada di jalur yang baik dan benar, atau justru dia semakin menjauh daripada ketaatan.